Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Semua suku Israel datang kepada Daud di Hebron dan berkata, "Kami saudara daging denganmu. Sejak dulu ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan tentara Israel. Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang akan menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang akan menjadi pemimpin atas Israel." Kemudian datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Raja Daud lalu mengikat perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Mereka mengurapi Daud sebagai raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu menjadi raja. Ia memerintah selama 40 tahun. Di Hebron, ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Di Yerusalem, ia memerintah selama 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Daud merebut Yerusalem dari orang Yebus. Raja bersama orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk ke sini. Orang buta dan orang timpang pun dapat mengenyahkan engkau." Pikir mereka, Daud tidak sanggup masuk ke sini. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud sekarang. Pada hari itu Daud berkata, "Siapa yang hendak mengalahkan orang Yebus harus masuk melalui saluran air untuk mencapai orang timpang dan orang buta." Hati Daud benci kepada mereka, sebab itu dikatakan, orang buta dan orang timpang tidak boleh masuk bait. Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya Kota Daud. Ia melakukan pembangunan sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Daud semakin berkuasa sebab Tuhan Allah semesta alam beserta dia. Istana dan rumah tangga Daud. Hiram, Raja Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan juga kayu aras, tukang kayu, dan tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Daud pun menyadari bahwa Tuhan telah menetapkan dia sebagai raja atas Israel dan telah meninggikan kerajaan demi Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa selir dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron. Bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama putra-putrinya yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yipar, Elisua, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Serangan orang Filistin dipatahkan Daud. Orang Filistin mendengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel. Lalu majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Mendengar hal itu, Daud pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin datang dan berpencar di lembah Refaim, Daud meminta petunjuk kepada Tuhan. "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku?" Firman Tuhan kepada Daud, "Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu." Lalu Daud tiba di Baal Perasim, dan Daud mengalahkan mereka di sana. Ia berkata, "Tuhan telah menerjang musuhku di depanku seperti air yang menerjang." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhala-berhala mereka di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkutnya. Ketika orang Filistin maju lagi dan berpencar di lembah Refaim, Daud meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan ia berfirman, "Janganlah maju, tetapi bergeraklah melingkar sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari arah pohon-pohon murbei. Bila engkau mendengar derap langkah di puncak pohon-pohon murbei itu, engkau harus bertindak, sebab pada saat itu Tuhan keluar berperang di depanmu untuk mengalahkan tentara Filistin." Daud melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan ia mengalahkan orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Geser. Daud menjadi raja atas Israel.
Seluruh Israel berhimpun menghadap Daud di Hebron dan berkata, "Kami saudara daging denganmu. Sejak dulu ketika Saul masih memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan tentara Israel. Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang akan menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang akan menjadi pemimpin atas umatku Israel." Kemudian datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Daud lalu mengikat perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Daud bersama seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem, yakni Yebus. Di sanalah tinggal orang Yebus, penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak akan sanggup masuk ke sini." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud kini. Sebelumnya Daud berkata, "Siapa yang lebih dahulu mengalahkan orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab, anak Seruya, menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala pasukan. Daud lalu menetap di kubu pertahanan itu. Sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo sampai mengitari seluruhnya. Sedangkan Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Daud semakin berkuasa, sebab Tuhan Allah semesta alam beserta dia. Pejuang-pejuang Daud. Inilah para kepala di antara pejuang-pejuang Daud yang memberi dukungan kuat kepadanya bersama seluruh Israel untuk mencapai kedudukan raja dan mengangkat dia sebagai raja, seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Inilah daftar para pejuang Daud. Yasobam bin Hakmoni, kepala Tri Kesatria. Dialah yang mengayunkan tombaknya menewaskan 300 orang dalam satu pertempuran. Sesudah dia, Eleazar bin Dodo, orang Ahohi itu. Ia salah seorang dari Tri Kesatria itu. Ia ada bersama Daud di Pas Damim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah, ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, mereka mengambil tempat di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan mengalahkan orang Filistin. Demikianlah Tuhan memberikan kemenangan yang besar. 3 orang dari ke-30 pemimpin pernah datang ke Gunung Batu menemui Daud dekat Gua Adulam. Sementara tentara Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu, Daud ada di dalam kubu pertahanan dan pasukan pendudukan orang Filistin ada di Betlehem pada waktu yang sama. Daud ingin sekali minum, katanya, "Kalau saja ada orang yang memberi aku minum air dari sumur dekat pintu gerbang Betlehem." Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari sumur Betlehem dekat pintu gerbang, mengangkat dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Lalu katanya, "Sekali-kali tidak akan kulakukan, ya Allah. Patutkah aku minum darah taruhan nyawa orang-orang itu? Sebab dengan mempertaruhkan nyawa mereka membawanya." Jadi ia tidak meminumnya. Itulah yang dilakukan Tri Kesatria itu. Abisai, adik Yoab, ialah kepala ke-30 orang itu. Dialah yang mengayunkan tombaknya menewaskan 300 orang. Ia ternama di antara ke-30 orang itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak menyamai Tri Kesatria itu. Berikutnya, Benaya bin Yuyada dari Kabseel, seorang yang gagah perkasa dan besar jasanya. Ia menewaskan kedua pejuang singa dari Moab. Ia pernah turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Ia membunuh pula seorang Mesir yang tingginya 5 hasta. Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti balok
penggulung kain tenun, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuhnya dengan tombaknya sendiri. Itulah yang dilakukan Benaya bin Yoyada. Ia ternama seperti Tri Kesatria itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati, tetapi ia tidak menyamai Tri Kesatria. Daud mengangkat dia mengepalai para pengawalnya. Pejuang-pejuang yang gagah perkasa lainnya, Asael, saudara Yoab, Elhanan bin Dodo dari Betlehem, Samot orang Harod, Heles orang Peloni, Ira bin Ikes orang Tekoa, Abiezer orang Anatot, Sikhai orang Husa, Hai orang Ahohi, Maharai orang Netofa, Helet bin Baana orang Nefosa, Itai bin Ribai dari Gibea di wilayah Benyamin, Benaya orang Piraton, Hurai dari Nahale Gaas, Abiel orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliahba orang Saalbon, Hasyam orang Gison, Yonatan bin Sage orang Harari, Ahiam bin Sakar orang Harari, Alifal bin Ur, Hefer orang Mekerati, Ahia orang Peloti, Hesro orang Karmel, Naarai bin Esbai, Yoel orang Natan, Mikar bin Hagri, Selek orang Amon, Naharai orang Berot, pembawa senjata Yoab orang Seruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, Sahat bin Akhlai, Adina bin Sisa orang Ruben, pemimpin orang-orang Ruben dan ke-30 orang yang beserta dia, Hanan bin Ma'aka, Yosafat orang Mitni, Usia orang Astarot, Syama dan Yeiel anak-anak Hotam orang Aroer, Yediael bin Simri dan Yoha saudaranya orang Tisi, Eliel orang Mahawim, Yeribai dan Yosawia anak-anak Elnaam, Yitma orang Moab, Eliel, Obed dan Yaasleel orang Mesobaya. Pengikut-pengikut Daud di Siklak. Inilah orang-orang yang bergabung dengan Daud di Siklak selama ia menyingkir dari hadapan Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pejuang-pejuang yang membantu dia dalam peperangan. Mereka adalah para pemanah yang sanggup melontarkan batu dan melepaskan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka ini kerabat Saul dari suku Benyamin. Abiezer pemimpinnya dan Yoas anak-anak Sama'a orang Gibea, Yesiel dan Pelet anak-anak Asmawet, Baraka dan Yehu orang Anatot, Yismaya orang Gibeon, seorang pejuang di antara ke-30 orang itu yang mengepalai 30 orang, Yeremia, Yehasiel, Yohanan dan Yosabat orang Gedera, Elusai, Yerimot, Bealia, Semaria dan Sefatia orang Harufi, Elkana, Yisya, Asareel, Yoeser dan Yasobam orang-orang Korah, Yoela, Sebadia anak-anak Yeroham dari Gedor. Juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri, beralih kepada Daud di kubunya di padang gurun. Mereka pejuang-pejuang yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, pandai menggunakan perisai dan tombak. Rupa mereka seperti singa dan gesitnya seperti kijang di atas pegunungan. Eser pemimpinnya, Obadja orang kedua, Eliab orang ketiga, Mismana orang keempat, Yeremia orang kelima, Etai orang keenam, Eliel orang ketujuh, Yohanan orang kedelapan, Elsabat orang kesembilan, Yeremia orang ke-10,
Makbanai orang ke-11. Itulah orang-orang dari Bani Gad yang menjadi kepala-kepala pasukan. Satu orang yang terkecil sanggup melawan 100 orang, dan yang terbesar sanggup melawan 1000 orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama, sekalipun sungai itu meluap di sepanjang tepinya. Merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke timur dan barat. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Daud keluar menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku akan sehati dengan kamu. Tetapi jika maksudmu untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, padahal aku tidak melakukan kelaliman, kiranya Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Lalu Roh menguasai Amasai, pemimpin ke-30 orang itu. Katanya, "Kami ini di pihakmu, hai Daud, dan besertamu, hai anak Isai. Damai sejahtera, dan damai sejahtera bagi penolongmu. Sebab Allahmu ialah penolongmu." Kemudian Daud menerima mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Dari Manasye pun ada yang beralih kepada Daud ketika ia bersama orang Filistin maju untuk berperang melawan Saul. Namun ia tidak menolong mereka, sebab ia disuruh pergi setelah raja-raja kota orang Filistin mengambil keputusan. Katanya, "Bisa-bisa kepala kita hilang bila ia beralih kepada Saul tuannya." Dalam perjalanannya ke Siklag, beberapa orang dari suku Manasye beralih kepada dia. Adna, Yosabat, Yediael, Mikael, Yosabat, Elihu, dan Siletai, kepala-kepala pasukan 1000 suku Manasye. Mereka membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pejuang-pejuang yang gagah perkasa dan kepala-kepala pasukan. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi bala tentara yang besar, seperti tentara Allah. Daud dinobatkan para pendukungnya di Hebron. Inilah jumlah tentara yang siap berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menggeser kedudukan raja dari Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan. Bani Yehuda yang mengangkat perisai dan tombak berjumlah 6.800 orang yang siap untuk berperang. Dari Bani Simeon, pejuang-pejuang yang gagah perkasa untuk berperang berjumlah 7.100 orang. Dari Bani Lewi ada 4.600 orang, ditambah dengan Yoyada, pemimpin kaum Harun, dan bersama dia ada 3.700 orang, serta Sadok, seorang pejuang muda yang gagah perkasa dengan 22 orang kepala kaum keluarganya. Dari Bani Benyamin, saudara-saudara Saul, ada 3.000 orang. Sampai saat itu kebanyakan dari mereka masih tetap setia kepada keluarga Saul. Dari Bani Efraim, ada 20.800 orang pejuang yang gagah perkasa, orang-orang yang ternama di antara kaum keluarga mereka. Dari suku Manasye yang setengah itu, ada 18.000 orang yang namanya terdaftar untuk turut menobatkan Daud menjadi raja. Dari Bani Isakar, orang-orang yang jeli membaca saat-saat yang tepat, sehingga mereka mengetahui apa yang harus dilakukan orang Israel. Jumlahnya 200 pemimpin dengan semua saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Dari Sebulon, orang-orang yang sanggup berperang yang dipersenjatai dengan berbagai alat perang berjumlah 50.000 orang. Mereka siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. Dari Naftali ada 1.000 orang pemimpin bersama dengan 37.000 orang yang membawa perisai dan tombak. Dari suku Dan, orang-orang yang sanggup berperang berjumlah 28.600 orang. Dari Asyir, orang-orang yang sanggup dan tangkas untuk berperang berjumlah 40.000 orang. Dari seberang sungai Yordan, dari antara orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye yang lain,
orang-orang yang membawa berbagai senjata perang berjumlah 120.000 orang. Semuanya itu prajurit-prajurit, orang-orang yang siap memberi bantuan dalam barisan tempur. Mereka datang ke Hebron dengan tulus hati untuk menobatkan Daud menjadi raja atas seluruh Israel, juga seluruh orang Israel yang lain. Dengan bulat hati hendak menobatkan Daud menjadi raja. Mereka tinggal di sana bersama Daud selama 3 hari, makan dan minum bersama, sebab saudara-saudara mereka menyajikan makanan bagi mereka. Orang-orang yang tinggal dekat mereka, bahkan dari Isakar, Sebulon dan Naftali, membawa pula makanan yang diangkut dengan keledai, unta, bagai, dan lembu. Bahan makanan itu sangat banyak, berupa tepung, kue ara dan kue kismis, anggur dan minyak, lembu dan kambing domba. Sungguh ada sukacita di Israel.